Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin. Al-qail man yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkannya seluruh anggota kita, bahkan hati kita, untuk berhadir di majelis ilmu ini. Yang mana Nabi pernah bersabda, kata Nabi kita, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia ataupun di akhiratnya, tandanya orang itu dipahamkan Allah di dunia ini masalah agamanya. Jadi termasuk orang yang dikehendaki Allah paham dalam masalah agama ini adalah orang yang diberikan Allah taufik hidayah untuk hadir, untuk datang ke majelis ilmu. Apalagi kita hadir di majelis ilmu, insya Allah banyak banget tetamu orang-orang yang soleh. Apalagi yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi dan kita doakan, Al-Habib Agilna. Mudah-mudahan sini diberikan Allah kesehatan, sehat afiat, panjang umur, dan diluaskan Allah rezeki, ditambah keberkahan hidup sampai di akhirat nanti. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati selaku tuan rumah pembina Majlis Tafaqquh Fiddin pada sore hari ini, yaitu adalah keluarga Kakak Dian serta istri beliau dan seluruh keluarga Sidin, yang mana mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada mereka, Allah luaskan pintu rezeki mereka, Allah jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta Allah jadikan keluarga mereka termasuk orang-orang yang salih dan salihah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara perkumpulan seperti ini itu sangatlah luar biasa. Yang pertama, kita hadir ke majelis ilmu. Sudahlah sering ulun sambat, ulun katakan, ulun ingatkan, kelebihan orang yang menuntut ilmu ini banyak. Secara ringkasnya aja, salah satu karamat yang Allah berikan terhadap orang menuntut ilmu ini adalah orang tuanya insya Allah mati husnul khatimah, dan orang itu digolongkan termasuk orang yang mati syahid. Nah, nyaman benar bitlah. Jadi orang yang mati syahid itu secara ringkasnya dibebaskan Allah daripada azab kubur. Jadi mudah-mudahan kita selamat bertahan. Kemudian lagi kita sama-sama berkumpul ini menjunjung tinggi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Selain menuntut ilmu, kita dapat di sini berhadir dalam keadaan silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi ini kan luar biasa, kan? Di antaranya memanjangkan umur dan lagi meluaskan rezeki seseorang itu. Nah, jadi nyaman lah, alhamdulillah. Apalagi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata dalam hikamnya, termasuk kata-kata hikmah yang sangat banyak diambil oleh orang lain faidahnya. Kata beliau adalah, la tashab la akhirna. Janganlah engkau berteman, janganlah engkau berkawan, janganlah engkau bersahabat, kecuali bersahabat dengan orang yang membangunkan hal keadaannya, sifatnya, kelakuannya, kata-katanya atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita dapat kekawanan nih, khususnya para pemuda, cari kawan bujur-bujur. Yang Tuhan ya juga. Cari kawan ini bujur-bujur. Apabila ada yang terdapat kekawanan, melihat muhanya, melihat gerak-geriknya, teringat lawan Allah, zikir kepada Allah. Atau melihat inya, tambah semangat kita beramal beribadah.
melihat kata-katanya makin termotivasi kita dalam mengerjakan amal ibadah atau menuntut ilmu, maka peganglah bujur-bujur orang itu, kawani sampai ke mati-mati. Itu tanda sudah kawan itu salah satu kita dapat petunjuk darinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada terdapat kawan yang kayak santri misalnya labuan para taladah menuntut ilmu, terdapat kawan semakin kulir mengaji, banyak beda liburnya. Atau yang tua asalnya beribadah sama ukur tak kawan gitu, jarang dipai di masjid, jarang dilanggar, jarang menuntut ilmu. Atau melihatnya makin lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ingat apa. Nah, jadi kawan seperti itu kawani aja, cuma jangan terlalu kita berkawan. Tapi yang perlu kita kita pegang erat-erat kawan itu adalah orang yang membangunkan hal keadaan kita, sifat kita, amal ibadah kita semakin bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu andaknya? Nah, banyak tuh andaknya di majelis ilmu. Ya kan, apalagi kita insyaallah kita nih misalnya di majelis ilmu ini lain orang soleh, tapi di majelis ilmu ini banyak orang soleh, maka insyaallah kita tercatat tergolong termasuk orang-orang yang soleh juga. Nah, ini salah satunya kita berkumpul di majelis ilmu, tempat kebaikan, supaya kita ini termasuk orang yang soleh juga atau soleh. Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan pengajian kita, itu adalah tentang adabu qada'il hajati fil makanil mu'addi li qada'il hajat. Ini adalah suatu pembicaraan tentang adab-adab kita ketika membuang hajat, atau bahasa kita bakami atau biabi bahira, pada tempat yang telah disediakan untuk membuangnya, di jamban atau di dalam WC sama aja. Jadi kalau orang Islam itu pian dari hal kecilnya pun sudah diatur, sudah ditinggalkan oleh Nabi sunnah-sunnahnya. Jadi mudah-mudahan kayaknya ini kita ingat dan kalau kita mengamalkan. Yang pertama kata Nabi kita adalah lubusun na'laini. Apabila kita ke jamban, apabila kita ke WC, adab yang pertama adalah memakai 2 sendal. Nah, ini bagus buat pian siapa ada bisa WC di rumah atau ke jamban. Amun ke jambannya tapang rajin bersandal lah. Di WC nah. Di WC itu lantaran rumah kita jarang kita bersandal lah. Jadi alangkah baiknya pian kita sediakan sandal, pian sandal yang paling murah. Sandal apa itu namanya? Sandal nilon enggak? Sandal jepit. Sediakan itu spasial asan yang di dalam WC. Bagus. Yang pertama, kita ada tahu bang lah, apalagi bukan kayak di jamban, orang tuh itu ada behirang di pembarang paling. Jadi yang asalnya warna ulin tuh hirang lah, jadi ada kuning-kuningnya. Kok kita jejak juga ya. Tapi makanya kita ini dalam Islam lah, baju betapi atau begamis biplah ambung kawa yang lakian nih, jangan sampai menutupi mata kaki. Maka biar amung ke jamban bertunduk sedikit bisa tak irit karena di papan jamban itu mus ya, tak irit yang kuning. Maka mulai di batang beruduk mina kaciuman yang kuning lah sampai ke rumah ada aja lagi. Lakanya ditapi seorang tak irit. Lain kebinian lah, binian ini disuruh yang sampai tertutup sampai ke bawah-bawahnya. Tapi ada benar unik lah, kadang menyambati cuma unik benar. Ada orang ke pasar lah, bang kamben pian lah. Cuma yang uniknya tangan handap, seorang handap kebinian. Aneh kan? Aneh namanya. Nah, yang pertama adalah memakai 2 sandal. Nah, mudah-mudahan kawai kalau nukar lah sandalnya. Berapa bang sandal jepit tak? 10.000 kah? Tawar 5.000? Akon lah. Ada akon. Kecuali di julungnya sabit ke kanan. Yang kedua adalah satrur raksi. Nah, ini kita banyak kulir. Apabila kita ke jamban, kawisi, alangkah baiknya itu adalah satrur raksi, menutup kepala. Lakian kah, binian kah? Jadi ulun biasanya masuk ke dalam rumah guru ulun.
Jadi di rumah guru untuk yang di wisisidin tuh waktu kedatangan lagi lah, alhamdulillah di wisisidin masuk ke wisisidin lah. Jadi di wisisidin tuh ada sandal lah. Bahkan di dinding wis itu bertulisan pian gonal halah. Sesudah selesai bebesul kisahnya lah, simbur lantainya. Jadi bagus ya. Jadi siapa yang ke dalam wis itu kelihatan bang tulisan kita. Dan yang kedua tadi ngapa? Di pemasukan wis itu ada paku dan di situ tuh ada digantung kopiah. Nah, jadi bagus. Atau di situ juga gantung karena ibu-ibu lah buan pian anduk. Nah, biar anduk bayi lah. Tutupi kepala kita saat masuk ke dalam wis. Apalagi ini terlebih khusus untuk para santri dan para orang-orang menuntut ilmu. Jadi salah satu ilmu kita nih cepat hilang, luntur. Itu aja salah satunya penyebabnya diwariskan ketika kita masuk ke dalam wis itu. Nih, kadede betutup kepala. Nah, kadede betutup kepala sehingga syaitan jin itu menempati kepala kita. Nah, tapi mungkin cari syaitannya mbak di wis, kadede pendapat lah, ada kelihatan lah. Yang kedua. Nah. Kemudian yang ketiga, az-zikru indad dukhul, itu adalah berzikir ketika masuk ke dalam WC atau jamban. Apa bacaannya? Bismillahi, berbuat bismillah lah. Kan belum masuk dua lagi kalah. Jadi baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada lagi tambahannya wa minar rijsin najisi. Jadi yang mau kada hafal, yang hafal lagi berapa? Apa yang hafal? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is wa minar rijsin najisi. Jadi yang artinya dengan nama Allah. Jadi seberataan kita ini yang paling bagus sudah dengan nama Allah. Yang nyata sudahlah dengan nama Allah ini, termasuk kita hadir di majelis ilmu ini dengan nama Allah, Allah yang memberi hidayah dan taufik kepada kita. Termasuk dalam masuk ke WC, masuk ke jamban, bacaannya Allahumma inni, ya Allah, ini bahwasanya ulun a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ulun berlindung dengan engkau ya Allah daripada syaitan laki-laki. Kalimatnya jamak. Jadi syaitan-syaitan laki-laki wal khaba'is, dan syaitan-syaitan perempuan. Jadi memang di dalam jamban kita, WC kah jamban, itu ada penghuninya syaitan-syaitan yang lakian atau yang binian. Jadi dalam kitab itu dikatakan apabila yang masuk ke dalam WC lakian tugasnya mengganggu syaitan jin perempuan. Apabila yang masuk nih bebinian, maka yang mengganggu adalah syaitan jin laki-laki. Jadi supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan-syaitan tersebut, maka hendaknya kita baca doa dulu. Misalnya bang guru ya kebelet kesempetannya, kebelet benar mulai rumah aja sudah kan berian sampai ke betang Jadi sampai ke betang kadingat lagi bacaan. Jadi apabila kada sampat tuh bacaan masuk sudah ke dalam WC, bacaan di dalam hati barang. Bacaan di dalam hati. Berlindung dengan syaitan laki-laki dan dengan syaitan perempuan. Apalagi wa minar rijsin najisi, dan berlindung daripada najis, sama ada najis hati atau najis yang nyata lah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah taqdimu yasarihi inda dukhuli, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Nih, ajari anak-anak kita masuk WC, masuk jamban, kaki kiri dulu nakai. Jadi pelajari kaki kiri dulu. Hanya rembah itu kaki kanan. Sebaliknya ketika keluar daripada WC atau jamban, mendahulukan kaki kanannya ketika keluar. Ada pertanyaan, guru boleh aja masuk jamban gitu atau WC kaki kanan? Hukumnya makruh karena menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi sunnah. Guru boleh aja ke WC itu sekali dua betisnya. Berarti ngapa? Beluncat lah. Itu makruh. Serta kalau pian tajungkang apa kita? Tadaksar juga kan, hati-hati lah. Jadi bagus-bagus aja sudah kaki kiri aja, kalau bisa sekali dua kali itu kopi jamban juga jebuk lah. Selajur pian itu kalau dalam situ.
Sudah. Yang keenam pulang ada muhamdi zikrillah. Nah, jangan sampai kita membawa zikir. Wah, saking orang berzikir kata juga, ya tuh sampai di dalam jamban ya juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baju orang di sebelah nih. Acara apa sebelah jamban gini? Nah, jadi jangan berzikir. Au kulli mu'azzamin, atau jangan sampai membawa tiap-tiap yang dibesarkan. Seperti apa? Kaismi nabiyin, seperti nama Nabi, Nabi Muhammad. Jadi dua pian yang mana ada bisa tasbihnya, dua ini tasbih. Tasbihnya itu tulisannya Allah Muhammad ada kalah. Itu jangan dibawa ke dalam WC. Utas berezah kalah. Jangan utas berezah aja. Utas yang berezah ada tulisannya Allah atau lepas Quran makinnya jangan dibawa ke dalam WC. Tapi kalau berezah aja yang kayak ustaz ya. Utas peninggalan guru sekompol itu kan rajaan aja kalah. Hanya rajaan angka. Nah, itu kan ada apa dibawa ke WC? Ada apa? Lain utas yang ada rajiannya, apalagi lengkap lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bertulisan hafal nama guru di situ. Nah, jangan dibawa. Getong barang di luar nah, apabila ada nama Allah, nama Nabi. Wa mislu al-kutubul alamiyah, ilmiah itu ada seumpama kitab-kitab yang ilmu, kayak misalnya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kan ada lembaran di kantong bajunya, tinggal dulu di luar, jangan dibawa-bawa. Dahulu ulun ingat waktu ulun sekolah pesantren bebay, yang namanya ulangan ini pasti menggetar kala. Jadi ulangan tuh bukan santri nah. Saking supaya dapatnya takutan supaya jangan rapot warna abang nah. Apalagi merah kuning hijau. Jadi buat yang itu pian ada sampai nih kitab ini difotokopi sehalus-halusnya. Kalau kitab difotokopi sehalus-halus itu paling sengini nah Bapak Ibu nah. Nah lah, saya aja. Jadi waktu ulun bersesapu kan turun songsong lah pas ulangan kita bersesapu di sekolah sekalinya banyak benar deh yang fotokopian kitab yang halus-halus gitu. Nah, unik pian lah macam-macam orang nih supaya dapat ulangan. Ada yang nih di lipatan tabihnya mandak kitab lah, kitabnya sering fotokopi lah atau kitab yang asli diendak di situ dilem lah, macam-macam. Bahkan yang banget ada suatu tetamu lah, kalau ada cerita aja kitab diduduki, saking takutannya kalau bina kada dapat ulangan, sumpah karena biar desa ujar sekolahan gitu biar unik lah. Ngapa uniknya nah? Ujar guru itu nyambet. Iya Bang Yesidin nang aja. Amun salat ulangan ini banyak benar makhluk yang kada kelihatan, makhluk halus timbulan gitu ya. Rajin pian biasanya lah di kelas gitu, di kelas dahulu kan waktu ulun sallallahu alaihi wasallam di mata Quran itu pian absennya ulun jadi ketua nah 90 rata-ratanya. Jadi yang paling turun tuh pian 70 80 aja. 70 60 paling banyak tuh 80, sisanya di DM. Ya ada aja pian sekali orang sekolah Jerusalem tuh turun ulangannya aja, ada aja. Makanya di sini, memang lah aja. Banyak sini makhluk halus, makhluk yang kada kelihatan asalnya timbul ada. Nah, di bak yang ulangan, namun hari-hari itu banyak yang baru dicurang lah, minta dikinakan absen aja. Nah, atau turun mambulusnya, landung aja turunnya asal turun. Tapi makanya pian banyak orang sangit behari lawan ulunnya. Karena ulun tuang kodi absen. Sampai pernah ulun pian kadeknya menyindir aja Kang. Tapi kadang ancam kedua ini. Iya tuh menyindir, jangan jah ketua aja, pian jah anak aja baik-baik aja kisah absen. Kalau bina kayak dahulu aja, sawat orang bersudukan kisahnya. Mau pada tahu lagi ya ini. Memang dasar amanah daripada guru apabila orang kalidah tulis A lah. Kecuali dasar izin. Alhamdulillah sampai lulus kali dari orang menyudok. Takutan juga ya kalau. Nah kita kembali. Jadi tadi jangan sampai ke dalam misi atau zaman itu membawa lapas Allah, lapas Nabi kita. Nah apalagi pun berzikir di dalam situ bersalawat kayaknya dulu tentu akan. Dan seumpamanya lagi jangan sampai terbawa dalam misi itu asmaul ulama, nama paguruan jangan juga. Nama paguruan. Jangan dibawa karena nama paguruan itu mulia. Guru boleh aja di WC mendengar ceramah umat di mana-mana. Sampai aja kalau dengar jangan di WC lah.
Ada boleh lah. Nah, fa in saha wa adkhalaha, maka jika ia lupa dan ia masuk, wa amkanahu ay yakhruja, dan ia mungkin bawa keluar, kharaja, keluar dulu. Misal Bapak Ibu lah, orang tadi ada membawa utas berajah, kopiah berajah, atau baju berajah, atau panding berajah, yang mana di situ ada tulisannya Allah, Nabi Muhammad, dan atau tulisan-tulisan Al-Quran, masuk ke dalam WC kada sengaja, kada ingat lagi nih. Apabila mungkin untuk keluar, tahan lagi parut ditahani. Nah, maka keluarlah ia, gantung dulu di luar. Tapi bila kada kawal lagi, hendak keluar kopinya batang sabak kuning. Kalau ditahan lagi, tahadim di luar. Bangsa kopinya tapu cirit. Nah, tarusakan aja ada Bapak. Nah. Atau ada seseorang yang kau dikiau kayak jam bendinya mana dia Bapak Ibu lah. Buka lawangnya, andak keluar langsung pintu nah kalau tapi jangan selibar-libarnya membuka kan. Kau bilang ketahuan orangnya sarang burung nah. Buka begimit nah. Ulun biasa pian terbawa lah. Jadi ulun buka ya begimit nah, buka sedikit aja, andak pulang di luar. Nah, nyaman. Atau pian ada di luar tuh orang lah. Tolong misalnya. Sampai orang kan bakal sakanya minta keluar akan nanya nah, ini bacaan misalnya Quran. Nah, kada bapak lah. Tapi wa amma idza lam yastati, apabila ia kada kawa. Nah, kada kawa nih, dasar kada tahan lagi parut nih. Kada tahan lagi manahani kami, tabawa lapas Allah, tabawa lapas Nabi Muhammad, tabawa nama ulama atau sesuatu yang agak besar kitab fikih atau yang lain-lainnya sejenis ilmu, kada kawa lagi. Maka apa caranya? Nah, apa nih? Dhamma ala dzalika syai'i biyadi, maka ia genggam sesuatu yang mulia tadi. Genggam. Biar tahu atas kalau Bapak Ibu hendak keluar kada awal lagi, kada sempat lagi, sudah kesakitan banyak parut. Pak kami mana hari juga sakit parut. Jadi utas tadinya apa caranya? Tawakkah kabehnya sayang enggak yang dibuang-buang. Genggam. Nah, pacul utas pian, genggam di tangan pian, genggam di entah. Nah, supaya kayak tertutupi, nah memuliakannya. Nah, jadi genggam nah caranya. Au satarahu bisyai'in, atau ia tutupi dengan sesuatu. Ka idkhalihi fil jaybi. Nah, ini aja gini lah. Amun beganggam pian ngalih waktu bebesuh kana. Seperti ia masukkan pada kantongnya. Buat ke kantong utas tadi. Buat utas tadi ke kantong. Yang ketujuh, apa lagi? Al-julusu. Nah, jadi bahira kah? Bakamih kah? Di dalam jamban, di dalam WC, duduk. Nah, jangan nak berdiri-diri. Apalagi yang nakian nah diplah. Kita nih wajib melajari anak bakamih. Nah, duduk. Kayak namun anak kok aja dilajari kayak anak tuh dalam WC, dalam jamban, iya benar kayak pemadam. Wah, kemana-mana salangnya lah. Nah, jadi pelajari anak-anak kita gitu, jangan sampai nyoba kawinnya kayak pemadam, mana anjing lah, mana kopi taka baju pembesuhan. Nih ading ada nah, bak kami jangan berdiri lah, jangan berdiri bak kami. Apalagi anak kita tuh bibinian, mak, pelajarinya berdongkong, bujur-bujur bak kami, jangan berdiri. Nah, amun lakian bak kami berdiri, asa banyak kajepang dilihat lah. Amun bibinian bak kami berdiri. Asa jarang nih dilihat kan. Yang kedelapan, Allah yatakallama. Jangan sampai berpandir di dalam WC. Jangan sampai berpandir di dalam WC kecuali memang darurat. Tapi ya ada kaitannya. Yang dimaksud makruh kita berbicara itu hala khurujil kharij, ketika keluarnya sesuatu. Nah, bidzikrin au ghairihi, sama ada berzikir waktu keluar nang kuning atau keluar banyu, nah, atau selainnya. Wa amma bi ghairi halatil khuruj, adapun berpandir di dalam WC atau di dalam jamban cuma bukan waktu keluar yang najis gitu, fala yukrahul kalam, maka tidak dimakruhkan kalam illa bizikrin aw nahwi, kecuali orang itu berzikir dalam WC, dalam jamban. Nah, jadi waktu keluar tuh jangan sampai berpandir-pandir lah. Begini pajak lah. Begini pang. Jangan berpandir-pandir.
Sama kayaknya Bapak Ibu lah, mohon maaf, orang yang mohon maaf lah, orang yang apa gitu sebutannya, dua laki bini lah. Jadi sebelumnya kan orang yang dua laki bini itu atau bersetubuh itu, ada apa bepandir lah, ada apa bepandir. Cuma apabila sudah malihnya lah, apabila sudah itu masuk, jangan lagi bepandir-pandir. Berenai aja. Ada boleh bepandir makro hukumnya. Jadi apa yang sebelum itu masuk, kan baik lah. Yang tertawaan boleh nggak? Nah, kemudian apalagi setengah daripada sunnahnya, alla yanzura ila samai au ila farjihi au ila ma yakhruju minhu walakin yanzuru amamah. Dan termasuk adab-adab ketika kita dalam WC, jangan sampai memandang ke langit. Jangan berjongak aja dalam WC lah. Atau makruh. Atau memandang ini kepada senjatanya, jangan dipandang-pandang juga gitulah. Ini makruh hukumnya ketika dalam WC, dalam jamban, memandang senjatanya. Kasihan ikam lah aja. Jangan dipandang-pandang gitu lah. Au ila ma yakhruju minhu, atau jangan sampai meitihi sesuatu yang keluar yang kuning diitihi lah. Benarnya aja, aku pandir lah jangan berpandir-pandir, jangan diitihi gitu. Walakin yanzuru amamah, akan tetapi orang tuh hendaknya ketika di WC memandang ke arah depan. Lihati ke depan. Melihat ke depan. Jangan ke atas, jangan ke kemaluan, dan jangan kepada sesuatu yang keluar, atau bahasa kita itai. Tahu kan itai kan? Ya. Tahi. Jangan memandang ke situ. Kecuali pian disuruh dokter. Ya, dia pian disuruh dokter karena jepian lah. Bapak, Ibu ya, apabila pian buang hajat karena itihi lah, ngapa warna yang keluar gitu. Pian itihi ada bapak hajat, ada hajat. Karena dalam kaidah usul fikih nggak semalam, kaidah usul fikih, kaidah qawaid al-hajat, tubihul makruhat. Walaupun di semalam adnal hajat, sepaling rendah hajat. Kemudian lagi diantaranya adab ketika di dalam WC dan jamban, al-i'timadu ala rijlil yusra wa taqulul yumna mansubatan. Ini kan termasuklah Nabi menyuruh ini, hikmahnya sakanya siapa sini yang lambat benar mengeluarkan yang kuning tuh, sakit parutnya sih tapi mau keluar, atau sandet lehirannya. Amalkan cara seperti Nabi ini. Apa caranya? Al-i'timadu ala rijli yusra, tumpuan. Jadikan tumpuan kaki yang kiri dan adalah kaki yang kanan itu tetap tegak. Kalau contohkan lah misalnya. Lebihan kawalan lah. Jadi bagus kita mengamalkan ini lah. Contohkan dulu lah. Kalau kamu lihat lintas lah, lintas. Jadi ketika kita dalam WC, yang bagus tuh tumpuakan kaki yang kiri, tatabakan caget kaki yang kanan, itu lah. Yang rajin kebanyakan kita berdongkong aja kalau lah. Ini gaya ubah, ini sunnah Nabi, itu Jadi hadirin wal hadirat, tumpuakan kaki yang kiri. Tatabakan cagetakan nih kaki yang kanan nih. Jadi ditok, karena tumpuan yang kaki kiri menuju Allah kaburin itu dia melakasakan sesuatu yang keluar